Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Ya, pada pagi hari ini sebelum kita semuanya melakukan setiap aktivitas kita, dan walaupun saat ini kita semuanya harus mematuhi peraturan yang ada, yaitu kita harus mematuhi peraturan PPKM, tetapi tidak ada halangan bagi kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan guna untuk menumbuhkan iman kita bersama-sama. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang mulia, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur ya Bapa, karena di pagi hari ini Bapa memberikan kesempatan bagi kami semuanya dapat bangun dalam keadaan yang prima. Kami sangat bersyukur ya Bapa, karena Bapa telah melindungi kami dari terus malam, sehingga pada pagi hari ini Kau berikan hari yang baru dan rahmat yang baru. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Hadirlah di dalam setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, pada pagi hari ini renungan terambil dari kitab Yakobus 5 ayat 7 sampai 12. Yakobus 5 ayat 7 sampai 12. Dan yang menjadi nas kita terambil di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Itulah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, menjadi nats kita pada pagi hari ini. Dan yang menjadi renungan kita, saya beri judul Sabarkah Saya? Sabarkah saya? Nah, apakah kita semuanya sabar? Bapak, Ibu, saudara-saudara, oma-oma, eyang-eyang semuanya? Saya harap semuanya tetap bersabar nggih, walaupun keadaan saat ini masih belum stabil. Ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap dari kita, setiap orang pasti memiliki tingkah laku yang berbeda-beda. Terkadang tanpa kita sadari, kita bisa menjadi baik. Terkadang kita juga bisa menjadi egois. Terkadang kita bisa marah. Terkadang apa yang telah kita lakukan tidak seturut dengan firman Tuhan. Ibaratnya seperti air sungai yang mengalir dan bermuara sampai ke laut. Ya saudara yang kasih Tuhan, itulah tingkah laku kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang ada di dalam diri kita. Dan setiap apapun yang telah kita lakukan, apakah itu semuanya berkenan di hadapan Allah? Ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, apapun yang telah kita lakukan, baik itu tidak baik atau kurang berkenan, baik itu baik, apakah kita bisa melihatnya? Apakah kita terkadang memikirkan apa yang telah saya lakukan pada hari ini tidak berkenan di hadapan Allah? Apakah sudah berkenan di hadapan Allah? Malah kita ingat bersama-sama apapun yang telah kita lakukan. Kelak di kemudian hari, ketika tiba pada saatnya kita telah dipanggil oleh Tuhan, tentu saja setiap dari kita akan dihakimi oleh Tuhan, karena Tuhan adalah adil. Begitu juga pada saat ini kita telah diingatkan oleh Yakobus. Jadi Yakobus telah menyebutkan, berbahagialah mereka yang bertekun. Berbahagialah mereka yang bertekun, karena mereka yang bertekun akan mendapatkan keselamatan. Jadi setiap dari kita yang tetap tekun di dalam firman Tuhan dan kita dapat melakukan firman Tuhan, tentu saja kita akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan.
Kemudian bagaimana kita bersabar, bagaimana kita menjadi sosok yang sabar. Apapun yang terjadi, walaupun itu mengumpat kita untuk menjadi sosok yang kadang marah, kadang menangis, kadang gelo, untuk menjadi atau memiliki sifat yang sabar itu ya bisa dibilang gampang-gampang susah. Tetap bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita seperti yang dikatakan Timotius, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita harus bisa mengendalikan segalanya yang ada pada diri kita. Ketika kita bersabar, kita hendak percaya, pasti apa yang kita percaya itu hal-hal yang baik akan terjadi dan kita alami bersama. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak bisa sabar akan apa yang terjadi di dalam kehidupan dan apa yang terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kita semuanya? Misal kita diterpa problema yang mengharuskan kita tidak mampu bertekun, tidak mampu bersabar, ya apakah kita senantiasa tidak percaya bahwa pernyataan Tuhan selalu ada? Lalu bagaimana kita dalam memberikan feedback kita kepada Tuhan? Tentu saja kita hendak bertekun, bersabar, walaupun saat ini kondisinya sedang tidak stabil. Ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, seperti Yakobus telah memberikan contoh bahwa nabi yang sabar dan tekun seperti misalnya adalah Ayub. Bagaimana dia diterpa masalah, dia harus kehilangan apa yang dia miliki. Bisa kita bayangkan ketika apa yang telah kita miliki untuk saat ini telah diambil oleh Tuhan, tentu saja kita pasti marah, protes. Apakah sikap yang seperti itu yang dimaksudkan? Tidak. Yesus sendiri memberikan contoh yang sabar untuk kita. Bagaimana kita meneladani Dia yang menjadi dasar iman kita sebagai orang Kristen. Yesus adalah manusia sejati yang senantiasa memberikan teladan-teladan untuk kita semuanya. Kita juga sering diingatkan. Untuk saat ini kita diingatkan oleh Yakobus bahwa kita harus tekun dan bersabar. Seringkali kita mengambil jalan pintas ketika kita tidak sabar. Oleh karena kenikmatan duniawi. Ingat, semua yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan kita bawa dan kita miliki. Tetapi yang sejati dan yang abadi adalah Yesus Kristus. Walaupun saat ini kita merasa kurang, saat ini kita merasa sakit fisik, mental, pikiran, atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, syukurilah apa yang ada. Seperti lagunya di Masif, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Selagi ada kesempatan, marilah kita tetap bertekun dan bersabar. Terlebih kita dapat bersyukur atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami bersyukur ya Bapa, karena pada pagi hari kami semuanya telah diingatkan oleh Yakobus untuk senantiasa bertekun dan bersabar atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Mampukanlah kami untuk meneladani Engkau. Dan pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk gerejamu, terkhusus GKJ Jemaat Kertosono yang saat ini
kami masih belum bisa beribadah secara online, secara offline, tetapi kami bersyukur kami dapat beribadah melalui streaming dan online ya Bapa. Atas apa yang terjadi saat ini, kami merasa takut, kami merasa cemas, kami merasa tidak berdaya dan apa yang terjadi, tetapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Kuatkanlah kami ya Bapa, terutama kesehatan kami, mental kami, pikiran kami juga. Dan saat ini hamba juga mendoakan untuk segenap para pelayan, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, serta para komisi, kiranya Tuhan juga memberikan berkat dan kesabaran bagi mereka untuk menuntun jemaat-Mu, terkhusus di GKJW Jemaat Kertosono. Sertailah mereka di dalam setiap aspek kehidupan mereka ya Bapa. Begitu juga dengan saat ini jemaat-Mu yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Siapapun mereka ya Bapa yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik serta kesabaran bagi mereka yang saat ini sedang sakit dan bagi mereka yang saat ini sedang merawat. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan pasti memberikan kesembuhan bagi mereka yang merindukan kesembuhan. Dan begitu juga dengan anak-anak-Mu yang saat ini sedang studi, ya Tuhan juga senantiasa menyertai kehidupan mereka. Sertailah mereka ya Bapa, kuatkanlah iman mereka juga. Dan juga berikanlah kecerdasan dan kepandaian bagi mereka, serta jauhkanlah dari rasa malas untuk belajar. Karena mereka adalah penerus-Mu ya Bapa, penerus gereja, penerus bangsa. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Ya Bapa, saat ini kami juga akan melakukan aktivitas kami, sertailah kami. Lindungilah kami dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 2. Selamat melakukan aktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan marilah kita tetap semangat. Percayalah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat melakukan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan salam Patunggilan.